Oke guys, kali ini kita akan membahas pemrograman inverter 1 fase ke 3 fase untuk mesin spinner karpet. Ya, biasanya kita mereview mesin spinner karpet. Kali ini kita akan membahas cara pemrograman inverternya. Ini dari Kreatologi Indonesia. Ini pesanan dari Bang Ami dari Malaysia ini. Ini kita akan ekspor. Sore ini kita akan berangkat. Ini yang tipe yang paling tinggi ya, karena ini spinner rumahan dengan dinamo 5,5 HP, engselnya bearing, dia pakai engsel bearing, dan sistem locknya sudah tarik, jadi sangat simple operasionalnya. Sistem locknya tarik, engselnya bearing, rodanya traktor 13 in, udah pakai sensor pintu, dan dinamonya 5,5 HP. Oke, kita lanjut ke pemrograman inverter. Kita di sini pakai merek Yuansin 5,5 HP atau 4,2 VA kVA, sorry. Ini manual booknya ya. Jadi kalau program inverter itu wajib punya ini, karena setiap merek itu beda-beda, kode-kodenya ini beda semua guys. Jadi nggak mungkin kalau kalian program tanpa panduan, itu nggak mungkin hafal juga segini banyaknya. Ini kode semua, ini coding semuanya, banyak sekali. Tapi nanti akan saya kasih tahu pemrograman simpelnya ya. Sebelum ke pemrograman, kita ke wiring dulu ya. Ini kita ada saklar on off single pull ya, ini hanya ke on saja, on off. Terus double pull, on off on ya, jadi ini untuk memilih forward atau reverse. Kalau forward nanti searah jarum jam, yang reverse nya berkebalikannya. Terus ada lampu, dan di lampu ini langsung ada voltmeternya, kalau dinyalakan ada voltmeternya. Terus ini ada timer, terus ada emergency switch. Ini kalau ditekan semuanya mati. Oke, kita lanjut ke wiringnya. Ada saya gambar manual ya, semoga teman-teman nanti paham. Kalau nggak paham bisa diskusi langsung ke WA, jangan di YouTube ya. Kalau diskusi itu jangan di YouTube, karena di YouTube itu nggak bisa ngirim gambar, ngirim video di komentar YouTube, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian benar-benar niat mau belajar ini atau pengen tahu, kalian bisa WA langsung ke saya. Itu nanti akan saya jelaskan secara gamblang, kalau ada yang belum jelas. Nah, ini adalah NC, saklar NC ini emergency switch ya, emergency switch itu yang ini ya, yang merah ini. Terus saklar yang kedua adalah saklar on off nih, ini. Nah, yang ini adalah emergency switch ini. Nah, yang ini off ini ada ini. Jadi PLN sebelum masuk lokan ini ya, kan ke PLN itu nanti kabelnya kan ada 2 fase netral, kita potong fase itu. Nah, emergency dulu, baru ke saklar switch, terus masuk ke kontaktor, ke A2 atau A1 bebas nih, yang penting ya. Kalau A2 netralnya A1, kalau fasenya masuk A1 netral A2, ini boleh bolak-balik. Terus netralnya masukkan ke A1. Jadi ketika ini di on, berarti kontaktor on. Nah, kemudian dari PLN ini nanti ini di paralel, sebelum switchnya ini di paralel masuk ke kontaktor. Ini juga netral paralel masuk ke kontaktor ya, di paralel. Terus ini masuk ke inverter.
Nah, ini masuk ke inverter L sama N, fase netralnya. Jadi ketika berarti inverter sudah on. Nah, sudah on, terus ini ada komponen lagi adalah timer. Timernya ada NO sama NC. Normally open sama normally close. Nah, harus paham ya NO sama NC ini apa maksudnya ya. NO itu normally open. Jika timernya nggak bunyi atau belum mencapai waktunya, dia switch off kalau NO. Kalau timernya sudah mencapai waktunya, dia akan close. Jadi NO ini kalau timernya nyala atau waktunya mencapai, dia akan switchnya gandeng nih di sini. Kebalikannya NC. Kalau NC ini timernya belum mencapai waktunya, dia akan nyambung dulu. Kemudian NC ini nanti akan lepas switchnya itu ketika timernya sudah mencapai waktunya. Nah, kalau sudah mencapai waktunya dia akan putus malahan. Ini kebalikannya NO. Nah, NC ini untuk apa? Di sini nanti ada lampu 2 tadi. Ini timer, ini lampu biru tadi. Pilot lamp. Ini ada 2. Nah, yang NC ini nanti kita masukkan ke COM. Nah, ini ya, COM dari inverter 1 fase ke 3 fase. Ini nanti masuk ke NC-nya timer. Terus NC ini keluar. Terus menuju ke switch double tadi. Tadi kan ada switch ini ya. Switch forward sama reverse. Itu nanti ada kayak gini nih. Nah, ini COM masuk ke sini. Terus ini switchnya bisa ke kanan. Ini switch ya. Ini forward, ini reverse. Jadi switchnya bisa ke kanan sama ke kiri. Nah, NC ini COM ya, saya ulang ya. Dari COM inverter itu masuk ke NC timer. Nah, NC timer nanti keluar ke switch COM-nya. Nah, kemudian nanti keluarannya forward FWD masuk ke X1. Terus reverse-nya juga masuk ke X2. Jadi forward nanti masuk ke X1, reverse-nya masuk ke X2. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti untuk menyalakan forward putaran kanan atau putaran kiri. Fungsinya itu. Nah, NC-nya ini buat apa? NC untuk timer ini buat memutus. Jadi ketika waktunya sudah mencapai, dia akan putus ininya, putaran dinamonya. Jadi dinamonya akan mati karena ini sudah diputus sama NC-nya timer kalau sudah mencapai. Nah, NO-nya buat apa? NO-nya nanti di jumper sama L. Nah, NO. Nah, NO keluarnya ini nanti masuk ke lampu buzzer. Ini timer buzzernya tadi. Nah, ini masuk ke situ. Terus nah, timernya ini nanti bunyi kalau timernya sudah mencapai. Jadi gitu wiringnya ya, gambaran umum, gambaran kali ini ya. Untuk detailnya yang paham bisa WA. Itu ke sini ya, masuk baru switch kontaktor. Nah, kontaktor nanti kan digandeng di double ya, di jumper. Jadi ketika switchnya nyalakan kontaktor juga otomatis nyala.
NO-nya kontak itu nanti di paralel PLN-nya. PLN di paralel masuk ke R. Jadi kita nyalakan layarnya kayak gini ya, ini nyala. Nah, nyala. Otomatis nah, itu nah, bisa gambaran besar. Nanti program inverter ini saya kasih basicnya ya. Karena program inverter basic ya, bukan yang multi ya. Maksudnya yang digandeng sama sensor, digandeng sama apa namanya digital input, terus PLC, SCADA dan lain-lain itu tidak seperti itu. Ini program inverter yang sampel. Nah, parameternya yang harus kita ketahui itu ada beberapa saja. Walaupun di buku manualnya itu ada banyak. Yang pertama itu adalah operasional switch-nya. Nah, switch-nya itu kalian mau pengen pakai switch-nya bawaan inverter atau dikeluarkan seperti ini. Ini kan berarti saya keluarkan ini. Kita ngontrolnya nggak lewat tombolnya inverternya, tapi kita keluar dari sini pakai tombol luar. Nah, makanya ini nanti ada pilihannya, mau tombol di sini atau tombol di luarnya. Nah, nanti ada di operasional switch-nya ini. Nah, terus kemudian kita harus menentukan forward sama reverse. Nah, kalau tadi kan saya sudah jelaskan di wiringnya, kita pilih X1 sama X2. Nah, nanti ada programnya, X1 sama X2 itu dibuat apa? X1-nya forward, X2-nya reverse atau dibaliknya. Nah, kayak gitu. Ada programnya. Terus yang ketiga adalah acceleration time sama declaration time. Declaration time. Nah, yang ketiga acceleration maksud aktualisasinya yaitu kalian berapa T sama range-nya akan dapat. Terus sini ada maksimum frekuensi. Nah, maksimum frekuensi nanti kita batasi. Di nameplate ini mampu 60 Hz. Kita akan 60 Hz-nya. Ini teman-teman, ini set basic ya, basic nih, basic banget itu kalian bisa kalau ada memenuhi rating ada 5 program. Kalian bisa operasionalkan dinamo ini. Ini dinamonya 13 satu fase. Nah, program intervensi kita langsung kita on ya. Kita mau program on. Oke, kita ke satu dulu ya, operasional. Nah, oke. Operasional suite kita cari yang mana ya? Nah, ini. Operasinya itu ini. Ini kalau pabrik biasanya masih warna. Nah, terus kita rubah ke terminal control LED. Ini P003 ini operasional. Jadi di manual book setiap merek namanya biasanya control. Kalau ini kan command source selection. Jadi harus memahami ini juga. Contoh ya, saya berikan contoh merek lain. Nah, ini merek lain nih.
Nah, ini kalau merek lain ini namanya running command F002. Ini running command. Nah, pilihannya ada 2, panel running command, terminal running command. Jadi kalau panel running command ini dia switch-nya kalian menggunakan switch-nya bawaan inverter. Kalau kalian pilih terminal running command itu nanti kalian akan pakai ini eksternal switch-nya. Jadi bahasanya itu setiap merek beda-beda. Kalau di sini kan running command. Nah, ini kita pakai Yuansin, itu bahasanya yang di sini itu command source selection. Nah, bahasanya beda-beda tapi sebenarnya sama. Kalau kalian udah memahami itu udah ngerti ini untuk apa itu pasti tahu. Oke, kita setting ke terminal kontrol, berarti 1. Ya, P003 dipilih ke 1. Contoh menu P0 ya, kita pilih enter. 03 enter lagi. Nah, pilih ke 1. Nah, ini tadi sudah saya setting ya. Nah, ini kalau 0 itu operation panel kontrol. Jadi bawaan pabrik. Ini saya pilih terminal kontrol. Ini eksternal switch pakai ini. Oke, kita pilih 1 terus kemudian enter. Nah, gitu aja programnya. Nah, berarti yang pertama sudah selesai kita sudah pakai switch eksternal. Ya, nomor 1 sudah. Terus kemudian nomor 2 menentukan forward sama reverse. Nah, menentukan switch forward sama reverse yang tadi kita pakai kan X1 ya. Nah, di sini banyak ini programnya ya, bisa dibaca-baca. Jadi kita cari mana ya, benar. Nah, ini. Oke, tadi di dalam inverter ini tadi itu ada X1 sampai X6. Nah, yang kita pakai ini switchnya X1. Ini ya, X1. Nah, ini X1 ya. X1 nanti kita setting ke forward nomor 1. Ini kan ada banyak nih. Ada 0 no function, 1 forward, 2 reverse, 3 3 line control, 4 external forward jog. Nah, kayak ini kan banyak parameternya. Jadi kalian nanti pilih P3.00 terus pilih nomor 1. Nanti ada forward. Kemudian X2-nya nanti kan P3 ya. 301 nah X2. Nah, X2 ini nanti itu programnya sama dengan X1 tadi, banyak tadi. Ada 2 program tadi ya. Forbidden sampai terakhir server ini. Nah, ini X2 ini programnya sama kayak tadi, cuma nanti bedanya P3.01. Kalau X1 tadi P3.00. Oke, kita langsung ya. P3.00. Kita pencet menu, kita enter P3, enter lagi. Nah, P3.00 kita setting nomor 1. Nah, ini artinya P3 X1 ini kita setting menjadi forward. Nah, dan kita enter lagi. Oke, P301 ini yang X2. Kita setting X2-nya. Ini ya. X2 ini P301 itu kita setting ke reverse. Berarti reverse itu nomor 2. Oke, kita enter P301, enter. Nah, ini pilih nomor 2. Ini reverse. Enter lagi. Enter lagi. Terus menu lagi dikembalikan ke awal. Oke, gitu aja. Ini tadi menentukan X1 dan X2. X1 menjadi forward, X2 reverse. Berarti udah selesai. Oke, kita menyeting acceleration time sama declaration time. Declaration time itu ada di ini banyak ini. Nah, nanti kita terus di
sama P16. Nah ini kita ini P012 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 sekitar 20. Jadi artinya P012 ini kan tadi acceleration time. Terus ada angka 20 maksudnya 20 detik. Nah, 20 detik ini maksudnya kecepatan 0 sampai ke kecepatan puncak itu dia membutuhkan waktu 20 detik. Ya, ini sangat lama ya, saya kurangi ya. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus. Kalau lama terus P13 itu bagusnya lama kan lainnya itu enggak ada dua ya. Nah, terus kita terus sudah set terus 20 ini muter dapat setting aksi deklarasi sudah kita setting maksimum frekuensi kita baca lagi. Nah ini P05 dalam maksimum frekuensi 10 Hz. Kalian setting karena dinamonya ini maksimum 60 Hz di nameplate-nya ya, beda-beda kalau dinamo yang lain ya. Dinamo yang ini maksimumnya 60 Hz di nameplate-nya, jadi kita setting 60 saja. Maksimum frekuensi P005 P005 ini adalah maksimum frekuensi. Nah kita setting 60 Hz, kita pencet menu 00 terus kita 05. Nah ini 60 Hz sudah kita setting ke 60. Ini kalian bisa disetting di bawahnya bisa. Maksimumnya tolong di nameplate dinamo karena dinamo punya maksimum. Nah ini kita setting. Terus ini sudah selesai ya parameter akhir ya. Jadi intinya itu teman-teman, kita setting yang pertama untuk inverter dinamo ya. Nah optionalnya kita setting di external switch, jadi nanti ke eksternalnya bukan di inverternya. Terus menentukan sama reverse itu masnya yang sama reverse ini harus program. Kalau sampai nggak menentukan ini, walaupun sudah pakai switch forward sama reverse terus kalian sudah masukkan ke X1 sama X2 nya inverter, kalian ini sakar bolak-balik ya nggak bisa. Karena apa? Di dalamnya inverter belum sampai program ya, walaupun switchnya kalian wiringnya sudah benar ya, wiringnya sudah benar, tapi di dalam inverternya kan sampai belum program. X1 itu apa, alamatnya apa, X2 alamatnya apa itu. Jadi setelah wiring sudah benar, itu kalian harus memberikan alamat ya. Ini kalau bahasa umumnya kita ini alamat. X1 itu mbok kayak alamat opo, X2 apa. Nah ini tadi kan FWD X1 itu kita kasih program forward, kalau reverse itu X2. Terus yang ketiga adalah acceleration time, kita sudah setting 15 detik, deklarasinya 20 detik. Dan yang terakhir adalah maksimum frekuensi. Oke, sudah selesai. Gitu saja nih, programnya sangat simpel ya. Nah, kalau kalian melihat video ini tambah pusing ya wes gak usah belajar, nanti pesan ke saya saja ya. Pesan ke saya saja panelnya, dinamonya lengkap sama
mesin spinnernya bisa pesan ke saya. Kalau kalian melihat video ini tambah pusing, langsung pesan ke saya saja. Biar yang pusing saya aja ya teman-teman ya. Oke, langsung kita tes. Ya, kita on kan. Terus kita langsung ke forward. Nah, kita langsung gerak ya dinamonya. Ini sudah berputar ya teman-teman ya. Tapi sangat stabil sekali. Oke, kita tes emergensinya. Kalau kita tekan dia akan mati. Oke, kita off kan. Nah, seperti itu ya. Hanya seperti itu teman-teman programnya. Kalau ini berasa tutorialnya berguna ya monggo jenengan buat sendiri, ikuti tutorialnya. Kalau masih nggak mudeng bisa WA diskusinya. Kalau melihat ini tambah pusing wes nggak usah dilanjut, langsung pesan ke saya saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Kreatologi Indonesia.